Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Jadi ada pertanyaan lagi saya akan angkat saudaraku. Sudah beberapa minggu yang lalu dia menanyakan mengenai adanya kualitas sarang walet. Sampai walet itu beda harga. Ya, ini sering saya angkat mengenai adanya sarang walet yang berkualitas. Sarang walet yang bertingkat-tingkat, terbagi-bagi. Ya, ada bahasa ini harga cong, bisa dibeli cong, bisa dibeli size. Jadi saya kembali lagi ke harga sarang walet, kembali ke kualitas sarang. Ya, karena ini juga banyak pertanyaan, dan kenapa sarang sekarang murah? Kenapa tidak seperti dulu itu sarang mahal? Itulah pernah saya katakan bahwa sarang sekarang anjlok, ya, anjlok, murah, petani walet sedih, menangis dan kecewa. Letak kekecewanya yang mana? Karena harga sekarang turun. Coba saudaraku ya, ada pertanyaan dari, saya lupa ini daerahnya, di daerah sana saudaraku, harga sarang itu congnya 5 juta. Ya, cong 5 juta. Justru selalu saya katakan kenapa petani walet sekarang sedih, menangis, kecewa, adanya harga sekarang anjlok dibanding yang dulu. Harga yang dulu itu luar biasa. Ya, harga dulu itu 10 juta ke atas, sekarang bukan lagi 10 juta ke bawah. Ya, 9 juta ke bawah. Jadi sampai kapan saudara menunggu harga yang harga sekarang bahasa mengecewakan? Ya, jadi intinya hanya bahasa, kalau petani walet itu ya, strep peternak walet ya, bersabar, terima kenyataan. Karena memang sekarang harga memang agak murah, ya, bukan lagi agak murah, memang murah. Ya, apalagi kalau sarang-sarang patahan, sarang kakian, sudah. Jadi ini yang diharapkan petani, mana waktu harga ini bisa stabil? Ini pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang masuk di bawah kolom komentar. Dan kenapa sarang sekarang itu beda-beda harga? Kenapa tidak satu harga saja itu sarang walet? Kenapa beda-beda? Padahal itu ujung-ujungnya nanti itu akan dikelola. Nah, ujung-ujungnya juga itu sarang walet akan dilebur. Seandainya seperti padi, bahwa itu padi di pabrik jadi beras, terpisah antara kulit dengan isinya. Isinya itu nanti kalau sudah di pabrik, ya, langsung saudara itu beras, ya, dari padi tadi jadi beras. Setelah dikeringkan itu beras baru di pabrik. Lanjut setelah sudah di pabrik itu jadi beras, beras itu dicuci baru dimasak. Ujung-ujungnya nanti akan jadi nasi. Sama ini sarang. Justru ini pertanyaan saudara kita, kenapa sarang itu beda-beda harganya, Bang? Jadi jawabannya itu saudaraku, itu pertanyaan saudara kita, kenapa beda-beda harganya? Kenapa tidak satu harga saja keseluruhan? Baik mangko, baik patahan, kawenya, patahannya. Begitu juga mengenai sarang sudut, sarang bakpao, sarang kakian, sarang sesetan, sarang serbuan. Kenapa harganya beda-beda? Kenapa tidak disatukan saja? Kenapa ada harga? Yang penting bahasa di situ, apakah 1 gram, 1 ons atau 1 kilo? Kenapa tidak sama semua harga? Kenapa beda-beda? Padahal semua ujung-ujungnya itu akan dilebur, akan dihancurkan. Nah, ini pertanyaan yang banyak masuk juga ke penjelajah 75. Nah, itu konfirmasi ke saudara-saudara kita, disuruh konfirmasi guru, coba dikupas itu mengenai adanya sarang, kenapa berbeda-beda harganya, kenapa tidak sama semua istilahnya, Kak, kayak pemainnya lah, beras, ya, atau coklat. Ini contoh ya saudaraku ya, beras atau coklat itu kan, coklat itu 1 kilonya sekian, beras juga ya, beras 1 kilonya sekian. Ya, jadi mengenai adanya beras dan coklat sama dengan sarang saudaraku. Coklat itu bertingkat juga.
Kalau yang hitam coklat agak murah, tetapi kalau yang coklat yang bagus itu kan mahal juga ya, gitu kok kayaknya ya. Karena saya bukan petani coklat ya. Ini hanya contoh ya, contoh-contoh. Nah, terus mengenai adanya itu tadi beras, begitu juga. Beras itu kalau bagus, mahal juga. Padahal ujung-ujungnya akan dimasak, dilebur, dimakan. Nah, di situ letak perbedaan. Kan beras itu saudaraku, kalau beras itu hitam biasa apa ya? Bukan beras ketan yang saudaraku akan beda kalau beras ketan. Beras yang semacam ada yang beras yang agak putih, ada yang jernih, itu harganya kan beda-beda juga. Nah, ini sama dengan itu tadi coklat. Buah coklat, ini kan contoh ya saudaraku ya. Nah, ini saya kasih pandangan. Ya, kan ada istilah beras berkualitas ya, coklat yang bagus. Sama dengan saran. Semua ujung-ujungnya coklat juga kan ujung-ujungnya akan dilebur ya. Jadi coklat. Di situ nanti terbagi-bagi. Nah, mungkin begitu saudaraku ya. Nah, jadi kembali ke itu tadi saran. Jadi itu saran saudaraku, kenapa sarang itu ada istilah dicuci, pencucian, pembersihan itu kalau kotor lama dikerja. Ya itu mungkin gitu karena kita bukan pekerja, istilahnya bukan pekerja di perusahaan pencuci sarang. Ya, kalau mengenai adanya pencuci sarang saudaraku, saya pernah terjun lihat langsung mulai dari dicuci itu, dipisahkan sarang, disatukan, itu sarang kayak dimasukkan itu kayak kulkas, ada memang tempatnya itu. Saya sudah ke sana, saya sudah lihat semua. Nah, itu bahwa ada itu penjepitnya, kalau umpamanya sarang-sarang yang 2 jari bisa dijadikan 3 jari, mangkok itu lama proses saudaraku, lama. Nah, saya walau-walau saudaraku mengenai adanya kelanjutannya itu, karena setelah selesai nanti itu bekerja, karena itu 1 hari 1 malam saya perhatikan di situ cara kerjanya, cara cuciannya itu bertingkat-tingkat jadinya. Kalau putih itu saudaraku itu lama proses itu, kalau umpamanya sarang kotor dibersihkan ya lama jenjangnya itu baru bisa jadi putih. Nah, itu ini belum bahasa ini barang-barang yang ingin diekspor saudaraku ya. Ada juga yang kotor itu, yang serbuan itu, yang kayak jadi kayak itu apa ya, kayak bantal itu, ada bantal itu kayak berlubang-lubang itu. Nah, itu yang kaki-kakian itu bilang, oh gini pengelola cara sarang itu, kalau sarang mangkok ini sarang putih, sarang berwarna, sarang sarang serbuk. Nah, di situ letak perbedaan harga saudara, karena saya sudah lihat itu. Hanya kalau bahasa dileburkan itu ya walau alam. Jadi mengenai adanya harga saudaraku tergantung dari pembeli dan petani walet. Ya memang. Hanya yang kecewa petani itu harga sekarang murah, anjlok. Ya itu di situ letak kecewanya, karena dulu itu harganya sarang sampai 15 juta. Pernah itu sarang 15 juta. Sekarang 8 juta lebih per 1 kilonya saudaraku ya. Wah, jauh beda, hampir lipat 2 kali turunnya. Nah, memang terasa ya, terasa memang. Ya, apalagi kalau yang sudah sering menjual sarang ya, sudah sering, nah itu. Jadi itu letak kesabaran kita saudaraku ya, karena adanya harga ini sampai kita itu agak semangat itu tidak terlalu bersemangat lah. Tapi bersabar saudaraku, karena kita sama-sama punya gedung walet ya. Penjelajah 75 juga punya gedung walet. Ya. Nah, jadi intinya gimana cara supaya kita itu konsisten aja di dalam gedung saudara masing-masing ya. Yang penting itu tetap dia cetak sarang ya, yang cetak sarang. Yang belum cetak sarang saudara ya sabar-sabar. Ya, sabar-sabar, mudah-mudahan ke depannya itu gedung waletnya akan nambah ya. Populasinya sampai yang baru sedikit sarannya mudah-mudahan bisa meningkat sarannya. Itu yang kita inginkan. Sama saudaraku semua petani walet itu ingin banyak waletnya di gedung. Semua petani walet yang punya gedung ingin banyak sarangnya di dalam, jumlah sarangnya. Ya, begitupun juga mengenai adanya bahasa hasil, harga, ya. Ya, itu jumlah sarang itu kan sudah hasil. Nah, sisa dipanen baru dijual. Itu. Nah, itu mengenai adanya itu apa ya saudaraku ya harga
Tidak ada petani walet itu mau murah harganya, tidak ingin murah harga dia punya sarang, semua mau mahal. Itu. Jadi pembeli itu juga ya sesuai dengan harga yang dia lempar, maksudnya kan pembeli itu membeli sarang di petani walet ya. Setelah sudah diselesai pembeli di petani walet, biasa itu dikumpul dulu ya, dikumpul dulu sarangnya, nanti banyak baru maksud saya dipanggilkan lagi pembeli, ditelepon lagi pembeli yang pembeli besar, kan berjenjang itu berjenjang ya. Makanya ada bahasa di packing ya, kalau sudah lewat pesawat umpamanya tuh. Jadi di situ letak saudaraku kenapa sarang itu berbeda-beda. Nah itu. Begitupun juga begitu juga mengenai info, maksudnya informasi mengenai adanya pisah-pisah, cara pembelian pisah-pisah. Kenapa tidak dicong saja? Kenapa sarang ini ada bahasa di size? Nah, itu tadi, itu ada tingkatan, ya ada kualitasnya. Oh, ini sarang berkualitas, ini standar, ini yang paling di bawah, ini yang paling super, yang bagus ya. Itu. Nah, jadi sarang yang bagus itu harganya juga ya agak tinggi, yang sedang-sedang ya itu agak rendah juga. Yang paling di bawah kualitasnya ya di bawah juga harganya. Jadi harga itu ngikut di sarang. Ya, ngikut di sarang. Itu tadi makanya saya kasih pandangan contoh semacam kayak beras, padi ya. Itu padi kalau sudah dipotong itu padi, istilahnya apa ya, dipanen ya, panen baru jadi sudah dipisahkan dengan dia punya batan itu ya di pabrik ya. Nah itu dijemur dulu, nah, itu sampai jadi beras. Itu kan berkualitas juga. Sama itu tadi dengan coklat, itu coklat kan ada yang hitam, ada yang agak kemerah-merahan. Nah itu coklat sama. Nah ini juga sarang. Jadi itu satu pandangan bahwa disitulah saudaraku letak beda-beda harga, kualitas dan kondisi sarang. Begitupun mengenai adanya komposisinya. Nah itu banyak pertanyaannya saudaraku ya. Itu. Dan harga itu saudaraku itu masih tetap, ya masih tetap. Nah, sarang mangko super sekarang masih tetap di harga 8 juta sampai 8,5. Ya, yang berani ambil 9 juta tidak apa-apa kalau cocok. Tapi hati-hati jangan sampai tekor saudaraku ya pembeli sarang. Hati-hati. Jangan sampai saudara mengatakan bahwa ini mangko, nanti masih diambil itu mangkonya dibawa ke KW-nya, wah, sudah rugi itu. Karena saudara beli yang mahal tetapi nanti kalau sudah di size ya, kalau di pedagang besar itu di size itu tadi mangko saudara beli yang mahal, akhirnya diambil nanti dia masuk di KW atau KW nomor 2 lah, harganya yang harga 6 juta, 5 juta 500 sudah. Apalagi kalau sarang banyak saudaraku ya. Nah di situ letak perbedaan harga ya, bertingkat-tingkat harga. Begitu juga sarang sudut ya, itu tadi sarang patahan juga. Nah, begitupun juga sarang kakian. Nah, lain-lain kalau serbuk yang kayak pasir itu semua ada harganya ya, hanya ya murah. Nah itu harganya masih tetap saudaraku ya, masih tetap harga sekarang. Saya masih menunggu juga. Saya masih menunggu info. Kalau sudah ada info masuk, insya Allah saya akan angkat di konten tutorial saya mengenai adanya harga. Jadi penjelajah tujuan saudaraku selalu memantau harga di lapangan. Ya, info-info masuk harga yang keluar harga sarang. Ya itu. Jadi itu harganya saudaraku, itu selalu saya katakan ada 3 harga yang main di lapangan. 8 juta yang mangko super, yang putih ya, yang bagus. Ini 8 juta, ada yang ngambil 8 juta 500, ada juga ngambil yang 9 juta. Tergantung dari kualitas, tergantung dari persetujuan petani walet, begitu juga pembeli sarang walet. Itu harga mangko ya. Nah, itu. Kalau harga KW-nya saudaraku ya, KW patahannya itu 5,5, 5 juta itu yang main. Nah kalau sudut begitu juga, kalau sudut biasa, kalau putih biasa ada yang ambil itu 6 juta. Nah itu, dan ada juga itu sudut dengan patahan disatukan itu harganya diratakan di situ 5 juta per 1 kilo. Itu kalau yang standar, yang tidak terlalu kuning. Kalau terlalu kuning sudah jatuh lagi itu murah lagi. Nah itu bertingkat, bervariasi.
Jadi tergantung dari yang jelasnya standarnya itu saudaraku ya, ada 8 juta, 8,5 sampai yang berani 9 itu sarang mangkok. Ya mangkok ya super, yang bagus, yang putih, yang bagus kakiannya, bebas kadar, bebas plek. Plek itu yang kayak panu-panu itu, yang kayak panu itu, yang kayak kekuning-kuningan itu. Nah itu ya, bebas bulu. Nah itu mangkok super putih, kakiannya rata, tidak pecah-pecah, tidak retak. Itu yang mahal. Biasa kalau biasa itu harganya dia main di ada yang ada yang ambil 8 juta, ada 8,5, ada 9 juta. Tergantung, itulah saya maksud persetujuan. Tetapi itu kan jarang saudaraku ya, namun ada mangkok biasa itu hanya beberapa komposisinya. Komposisi masuk berapa kalau sarang mangkok. Yang biasanya banyak saudaraku patahan dan sudut. Kalau kakian biasa juga, kalau panen paksa itu banyak kakian, atau siripnya tidak bagus di gedungnya, di dalam gedungnya itu biasa banyak kakian. Begitupun juga sarang imitasi. Kalau ada sarang imitasi, sarang buatan di situ biasa terjadi sarang kakian. Sarang buatan seperti sarang gabus kah, atau sarang plastik, atau sarang yang jelasnya sarang palsu, saudara pasang, walet itu bersarang di situ sarang, kebanyakan sarang kakian yang di situ harga kakian yang itu yang ada satu jari dan berbentuk, nah itu di situ. Jadi itu saudaraku ya, bertingkat mengenai adanya sarang. Begitupun juga sarang yang tebal, yang bakpao itu warna kuning sampai sudah mulai ke hitam-hitaman, yang kotor. Nah, itu dia masuk di kakian juga, salah sedikit dia masuk di patahan, ada dia masukkan di patahan, ada masukkan di kakian. Nah itu murah lagi harganya itu ya. Ada yang hampir 2 juta, ada hampir 2,5, ada juga hampir 3 juta. Nah itu 3 harga juga ini bertingkat, tergantung dari persetujuan juga pembeli dan petani walet yang punya sarang ini loh. Nah itu jadi bertingkat-tingkat. Sudut begitu juga sudut, sarang sudutnya, sarang patahannya, sarang mangkok supernya, sarang kakian, dan sarang serbuk. Sarang serbuk itu biasa dicampur saja dengan sarang kakian, disatukan saja sarang serbuk ya. Itu diratakan. Ada yang ambil, kalau sarang kakian saudaraku ya, yang tidak berbentuk 1 jari 2 jari yang tidak berbentuk itu ya, itu biasa patah-patah, itu masuk di kakian. Itu harganya itu ada yang ambil 2,5 juta, ada yang ambil 3 juta, ada juga 2 juta. Nah itu tergantung juga persetujuan yang punya sarang dan yang pembelinya itu. Nah sisa di situ nego. Apakah dia bisa harganya naik sedikit? Nah itu petani walet mengatakan, apakah dia bisa dikasih naik sedikit 1 kilonya bang, atau 1 onsnya. Pembeli juga begitu, dia minta juga begini harganya. Apabila dia angkat dia rugi. Ya kalau dia merasa agak ada keuntungan sedikit, tidak apa-apa diangkat sedikit lah seumpamanya. Itu makanya selalu saya katakan persetujuan, kesepakatan pembeli dan petani walet yang punya sarang. Ketergantungan ya. Itu. Ya, jadi itu sarang saudaraku, begitu juga warna. Ada yang putih, ada yang krem, ada yang warna dos, ada yang warna kuning sekali ya. Kuning, ada yang warna kehitam-hitaman, banyak bulunya. Nah, yang melengke, yang bulu walet yang melengke saudaraku, itu bertingkat-tingkat. Nah itu kualitas, itu bahasa kualitas ya. Istilahnya sarang yang berkualitas. Sebenarnya sarang kualitas saudaraku itu biar sarang kotor itu nanti ujungnya berkualitas kalau sudah dicuci ya, kayaknya gitu ya. Ya intinya itu. Nah, jadi kita saudaraku mengenai adanya harga sekarang masih tetap di posisi, masih bertahan seperti yang kemarin-kemarin. Jadi saya masih menunggu info. Insya Allah kalau ada info masuk ya, ada berita dari kalangan-kalangan ya, dari pusat, insya Allah saya akan infokan di video saya saudaraku ya. Nah itu karena ini sudah banyak yang masuk pertanyaan mengenai adanya sarang ya itu. Jadi itu intinya saudaraku, kita bersabar ya. Mau tidak mau saudaraku, kita ini istilahnya masih ada yang di atas kita, di atas langit masih ada langit itu. Jadi oke saudaraku, itulah info yang saya berikan mengenai adanya sarang tadi. Begitupun harga. Nah, saya sudah jelaskan, saya sudah berikan infonya. Pertanyaan saudara kita yang berapa lama yang lalu baru saya angkat mengenai adanya sarang itu. Kenapa sarang itu beda-beda harga? Kenapa sarang itu ada bahasa cong dan size? Kenapa tidak satu timbang saja, 1 kilo kah, atau 1 ons, atau 1 gram? Nah itu saya sudah berikan tadi contoh saudaraku ya.
Maunya kita itu petani wali gitu ya, maunya. Tetapi apa daya, intinya disyukuri saudaraku karena kalau masih ada kesempatan kita akan berusaha gimana cara supaya kita konsisten terus, sabar ya, bertawakal, mudah-mudahan berusaha berdoa, mudah-mudahan kedepannya ada perubahan ya, intinya itu. Mari kita berusaha saudaraku, berdoa, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudahan, begitupun juga rezeki, terutama kesehatan ya. Ya, jadi mohon maaf saudara kalau ada kata-kata saya salah terselip. Ya, adanya manusia biasa. Saya sudah dirikan pertanyaan saudaraku, saya sudah jelaskan. Ya, namun saya tidak sebutkan namanya, nama channelnya. Dan yang belum saya angkat saudaraku, mohon maaf. Nanti waktu luang saya akan angkat. Insyaallah kalau ada waktu luang. Begitupun saudaraku yang pertanyaan yang mengenai adanya gedungnya, begitu juga tunggu-tunggu waktu giliran. Itu. Jadi saya ulangi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa, letak kesempurnaan saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali.